Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan belajar tentang cebol. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertiannya. Tabel adalah kumpulan elemen data yang diorganisasikan ke dalam bentuk tabular. Tabular di sini adalah memiliki kolom vertikal dan horizontal. Di dalam HTML tabel memiliki dua fungsi. Pertama yaitu untuk mengatur informasi ke dalam bentuk tabular. Yang kedua, untuk mengatur tampilan atau tata letak dalam kurung layout dari suatu halaman. Oke. Sejak kemunculan CSS, untuk sekarang fungsi yang ini ya, fungsi untuk mengatur tampilan atau tata letak dalam dari suatu halaman tidak direkomendasikan karena si tabel hanya memiliki bentuk tabular. Sekarang saya akan membuat contoh tabel. Oke. Ini nomor, nama motor, di sini kapasitas, cc,
Di sini harga nomor 1. Contoh nama motornya Tiger. Kapasitas 200. Harga 28 GT. Yang kedua, motor naonnya. Naon ulah Fit. CC 110. Harga 13 JT. Ini Jack. Yang ketiga adalah CB Chopper S series. CC-nya 100 cc. Harganya sekitar 8 JT. Oke, dari tempat ini yang disebut dengan kolom. Ini kolom. Oke. Dan sel itu yang ini. Sel adalah bagian dari tabel yang memiliki nilai. Ini sel. Oke. Dan sedangkan baris yaitu adalah yang ini. Oke. Nah, ini namanya baris. Mungkin sebagian belum bisa saya jelaskan secara mendetail, secara detail. Yes. Mungkin hanya sekian saja yang bisa saya terangkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan-kawan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Rika Anissa. Di sini saya mau menjelaskan tentang tag-tag pendukung dan atribut-atribut yang digunakan untuk membuat tabel di dalam HTML. Ini saya sediakan slide-nya. Ya. Judulnya yaitu pengenalan tag pendukung dan atribut di dalam tabel. Di sini slide pertama itu ada tag pendukung dalam tabel HTML. Bisa kita lihat ya, di sana itu ada tag table. Tag table itu sendiri yaitu tag untuk membuat tabel. Terus tag caption. Tag caption itu yaitu tag yang berfungsi untuk membuat judul pada tabel. Misalnya apa? Kita mau kasih judul tabelnya itu tabel mahasiswa. Nanti ada caption atau judul sebagai judul di tabel tersebut. Terus ada tag call group. Tag call group ini berfungsi untuk menentukan kelompok kolom baik satu ataupun lebih dari satu kolom gitu. Terus ada tag call, yaitu tag untuk menentukan properti kolom baik satu kolom ataupun lebih pada tabel. Terus ada tag head, yaitu table head gitu ya. Kepanjangan dari table head. Tag table head ini berfungsi untuk menggabungkan isi headernya aja pada tabel. Terus ada juga tag body. Tag body ini berfungsi untuk menggabungkan isi body pada tabel. Kalau yang tadi headnya, atasnya. Kalau yang ini badinya, kontennya. Terus ada th food gitu ya. Itu tag untuk menggabungkan isi footer pada tabel. Footer itu bagian bawahnya. Kemudian ada tag th. Th itu singkatan dari table header. Nah, table header ini atau th ini berfungsi untuk menentukan header pada tabel yang tadi apa? Istilahnya atasnya kepalanya gitu. Terus ada tr, singkatan dari table row. Table row ini merupakan tag untuk
baris pada tabel, jadi barisnya gitu ya kalau misalnya TR. Kalau TD ini yaitu singkatan dari table data. TD ini menentukan kolom pada tabel, kolom-kolomnya atau bisa juga diistilahkan isinya. Kalau misalnya TR bisa kita ibaratkan sebagai dia itu wadahnya. Kalau misal TD itu kita ibaratkan dia itu sebagai isinya atau datanya. Gitu. Terus selain tag pendukung tadi juga ada atribut-atribut pendukung dalam tabel. Kalau misalnya kita mau bikin tabel dalam HTML, itu yang pertama ada atribut cell padding. Cell padding itu nantinya untuk mengatur jarak tulisan atau konten dengan garis sel, tapi dia mengaturnya dari dalam gitu. Jadi dalamnya yang diatur, padding dalamnya yang diatur. Kalau misalnya cell spacing, yaitu untuk menentukan jarak spasi antar sel. Ngaturnya itu dari luarnya gitu, dari luar baris sama kolom tabel itu. Cell padding sama cell spacing itu kalau misalnya kita nggak tentuin cell padding, kalau misalnya kita nggak tentuin cell padding sama cell spacingnya sama kita sendiri, misalnya cell padding sama dengan 8, kalau misalnya kita nggak tentuin kayak gitu, itu akan otomatis cell padding sama cell spacingnya itu satu pixel gitu. Jadi udah default dari sananya cell padding sama cell spacing itu 1 pixel. Sama juga kayak border, kalau misalnya kita mau bikin table, nanti ada contohnya bisa dikasih. Terus ada row span, fungsinya itu untuk menggabungkan baris, bisa 1 ataupun lebih dari 1 baris gitu. Terus ada call span, kalau misalnya tadi row span menggabungkan baris karena dia row, sekarang call span itu untuk menggabungkan kolom, bisa lebih dari 1 ataupun banyak kolom. Terus di sini kita akan belajar cara pembuatan tabel dengan menggunakan tag dasar pada HTML dan tag tabel pendukung serta atribut-atribut yang lain. Di sini saya punya video buat dia memperjelas pembuatan tabelnya. Ini video tutorial, bisa dilihat. Nah, bentar ya. Nah, kita sediain dulu kontennya. Bahasa itunya kita ganti jadi HTML. Ini kita buat tag-tag dasarnya kayak tag HTML, terus head, terus bisa juga kalau mau dikasih title kita kasih title, terus sama body juga buat nanti kita bikin tabelnya itu di body. Misalnya kita kasih nama titelnya itu belajar buat tabel. Nah, gitu ya. Ini pasti semuanya udah pada bisa ya kalau misalnya bikin tag-tag dasar kayak gini, karena semuanya juga kan udah kita bahas bersama-sama. Nah, terus kita sekarang mulai bikin tabelnya, tabel border. Nah, tabel border ini sendiri itu fungsinya buat kita ngasih border di tabelnya. Jadi kan kalau misalnya kita nggak pakai tabel, karena kan suka kadang ada yang tabel udah aja table aja gitu ya, itu nanti si tabelnya itu di tampilan HTML-nya dia nggak akan ada bordernya atau nggak akan ada garisnya gitu. Kalau misalnya kita pakai table border sama dengan 1, itu berarti border si tabelnya itu sendiri ketebalannya 1 pixel. Bisa juga kita ganti sesuai keinginan kita. Kalau misalnya tabelnya bordernya pengen lebih tebal, kita bisa ganti jadi 2 ataupun lebih lagi sesuai dengan kebutuhan. Ya, terus ada TL. Tadi kan TL itu buat barisnya gitu. Nah, TL terus TD itu buat nampung isi sebagai sel gitu kan. Kita ketik baris 1 kolom 1 gitu. Terus
Jangan lupa juga buat ditutup TD-nya tuh, TD tutup TD. Nah gitu ya, kalau misalnya itunya sama aja. Nah, sama begini. Nah udah nih. Tuh, udah tertutup semua ya HTML-nya, udah tutup HTML, body-nya tutup body juga, terus kita save as. Misalnya kita kasih nama belajar buat table, buat table. Save. Terus di run di browsernya, terserah di mana. Misalnya kita run di nah nanti ini akan jadi kayak gini gitu. Tadi kan kita pakainya border, table border itu yang table bordernya 1 itu nantinya akan jadi seperti ini gitu. Terus udah pada ngerti ya? Ya. Lanjutin. Lanjut. Nah. Nah, kalau misalnya untuk kita nah, terus yang selanjutnya itu mengatur lebar dan tinggi table. Untuk mengatur lebar dan tinggi table, kita itu bisa gunakan atribut width atau bisa juga dengan width sama height gitu ya, kalau misalnya kita mau buat di HTML-nya langsung. Tapi kalau misalnya kadang kan atribut width sama height itu kan nggak bisa kita pakai langsung di HTML-nya kalau misalnya kita pakai HTML5. Jadi yang bisa dipakai di HTML5 itu atributnya itu kalau nggak salah cuman border aja. Sementara atribut yang lain itu udah nggak bisa dipakai kalau misalnya kita pakainya HTML5. Jadi kalau misalnya kita nemuin kendala kayak gitu, bisa nanti kita ngatur width sama height-nya itu bisa kita atur di CSS. Sama aja kalau misalnya di CSS juga propertinya sama width gitu. Cuman beda tempatnya kita buat ngatur gitu. Terus bisa width sama height itu kalau ukurannya bisa kita tentuin. Bisa pakai pixel ataupun bisa kita pakai presentasi, pakai persen. Itu tergantung sama kebutuhan kita gitu. Kalau misalnya kita mau yang fix gitu, lebar sama tingginya itu kita bisa pakai pixel. Tapi kalau misalnya kita pengen nyesuaiin nih, karena kan tiap orang itu kan beda, orang pasti beda browser juga kan gitu, beda penggunaan browser. Jadi supaya supaya kita nggak capek-capek nanti harus nentuin lagi satuan width sama height-nya bisa kita pakai persen gitu supaya lebih fleksibel menyesuaikan sama browser juga. Nah ini ada cara pengaturan width-nya ya di sini. Kalau misalnya ini table bordernya 1, ini width-nya 75%. Jadi ukuran tabelnya itu 75% dari ukuran browser gitu. Kalau misalnya ukuran browsernya 100% berarti si table tuh ngambilnya 75% gitu. Terus kalau misalnya ini selanjutnya TR. Ini kan berarti dia udah masuk ke ininya ya, ke baris sama kolom tabelnya. Nah ini yang diaturnya itu ukuran selnya, ukuran dalam tabelnya, lebarnya 50, terus panjangnya 40 pixel. Ini kebetulan yang satu pakai persen, yang satu pakai pixel gitu ya. Jadi dicocok-cocokin gitu. Ini nama isinya baris 1 kolom 1, terus ini baris 1 kolom 2, kita tutup TR gitu. Terus jadi udah ngerti ya penggunaan width? Oke. Terus mengatur jarak kolom pada table. Yang tadi mengatur jarak kolom pada table itu bisa kita pakainya itu
cell padding. Cell padding itu berfungsi untuk mengatur posisi sel atau TD tadi dalam tabel digunakan tapi pengaturannya itu dari sisi dalam selnya. Nah, ini scriptnya ya, tadi table bordernya kita kasih 1, terus widthnya 75%. Nah, si cell paddingnya itu kita kasih 8 di sini maksudnya 8 piksel gitu. Bisa kita coba ya, sekarang kita coba buat bikin ini kita. Tapi kan buat lebih jelasnya lagi kita terapinya langsung. Ini kita udah bikin ininya ya. Kayak tadi pengaturan widthnya itu segini 50%. Widthnya misalnya kita bisa langsung jalanin, misalnya save dulu, jangan lupa save, terus kita run Chrome misalnya. Nah, ini kan ukurannya gini ya, tuh. Kalau misalnya kita kecilin, dia mengecil. Kalau misalnya kita gedein, dia juga ngikutin 75% dari ukuran browser, 50% dari ukuran browser. 75 benar. Ininya ukuran tabelnya 75%, tadi yang 50% itu ukuran selnya gitu kan. Pakainya persen, jadi dia otomatis mengikuti si browser gitu. Terus tadi kan kita cell padding ya buat ngatur posisi. Ini bisa kita tambahin di sini cell padding. Ini ya. Sama dengan misalnya kita mau kasih berapa? 10 misalnya ya. Nah, gini aja. Save. Terus kita run. Tuh. Beda kan? Yang ini segini ukurannya, tebal si selnya itu. Nah, kalau yang ini lebih gede gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan sama kebutuhan kita, mau berapapun itu cell paddingnya gitu. Terus next, setelah cell padding kita juga bisa menggunakan cell spacing. Kalau misalnya kita mau membuat table di HTML, itu cell spacing itu pengaturan sisi dari bagian luar sel, sama aja fungsinya itu seperti cell padding. Cuman kalau misalnya cell padding itu tadi yang diatur adalah dalam selnya, isi si TD itu, si table data itu. Kalau misalnya cell spacing itu luarnya gitu. Jadi yang diatur itu di luar sel TD-nya itu sendiri gitu. Kita cobain ya buat ngatur cell spacingnya. Ini tinggal diganti aja kalau misalnya cell spacing. Misalnya cell spacing kita 10 juga ya. Kita save. Terus kita run di browser. Tuh, kelihatan kan? Kalau misalnya tadi ini kan yang besar nih, dari posisi awal semula. Ini tadinya ukurannya segini, kita cell padding, kita atur cell paddingnya. Ininya yang jadi ukurannya yang lebih gede karena kita cell paddingnya kita atur sedemikian rupa jadi kayak gini. Kalau misalnya kita pakai cell spacing, ini luarnya. Nah, ininya si tabelnya yang jadi ukurannya jadi besar gitu. Udah mengerti? Udah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kita kasih ya materinya. Terus membuat warna dasar pada table gitu kan. Kita biasanya suka bermain-main sama warna ya. Kita nggak mau kalau misalnya kita bikin table warnanya itu udah default aja warna putih gitu. Karena kan biar menarik perhatian juga buat nantinya web yang kita buat itu, kita bisa pakai warna dasar di table kita gitu. Jadi tiap sel itu kita bisa kasih warna beda-beda sesuai dengan keinginan kita dan tentunya juga sesuai dengan kebutuhan kita nantinya gitu. Ini scriptnya, contoh scriptnya kayak gini. Kalau mau dipraktekin bisa langsung. Nah, kayak gini. Kita kan tadi mau kasih warna, misalnya kita kasih warna di ininya di sel pertama. Itu misalnya kita kasih warnanya gini ya,
style. Pakai tag atribut style, ininya background. Sama dengan misalnya kita mau kasih warna apa? Abu-abu. Abu-abu ya, kita kasih warna grey ini ya. Nah, ini udah langkahnya cuma segini. Terus misalnya baris 1 kolom 2 nya kita mau kasih warna merah misalnya ya, sama kayak tadi juga background titik 2 itu kita kasih red misalnya. Ini itu ya, udah kita save, terus kita run. Tuh kan, baris 1 kolom 1 kita tadi atur backgroundnya itu jadi warna abu. Ini kayak gini, terus baris 1 kolom 2 kita tadi atur warnanya jadi red. Nah, ini jadi warnanya merah gitu. Terserah mau warna apapun gitu. Tapi kalau bisa buat pengaturan warna di web itu kita jangan pakai warna-warna yang solid gitu. Soalnya kita pakai warna-warna yang kalem aja gitu. Soalnya kalau misalnya warna yang solid itu terlalu mencolok. Terus ya buat tag-tag dasar di apa pembuatan tabel di HTML itu cuman segitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Tidak ada. Udah bisa ya, udah nyoba semua. Ya, terus kalau misalnya mau lebih, kalian pengen lebih apa? Pengen lebih mahir lagi, pengen lebih apa? Jago gitu buat nggak hanya bisa buat table, tapi semuanya juga HTML. Itu kalian bisa browsing atau kalian bisa pakai buku sebagai referensi. Nah, dari buku-buku ataupun searching di browser itu kalian bisa tahu banyak tentang table, masih banyak apa sih tag-tag pendukung sama atribut-atribut yang belum saya jelaskan di sini, dan kalian mungkin bisa lebih banyak mengetahui tentang tag-tag pendukung sama atribut juga. Nah, terus ada ini juga ya, kalau misalnya kita bisa istilahnya masukin gambar ke dalam table tersebut. Kita bisa atur misalnya TD ya, misalnya kita pakainya TD, IMG, SRC kayak gitulah, biasa kayak kita mau masukin itu kayak gitu ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar tentang cara membuat tabel di HTML. Ada yang sudah tahu tentang cara membuat tabel di HTML? Belum, Pak. Oke, saya mengajarkannya pada hari ini. Pertama-tama kita kan di HTML itu selalu menggunakan tag untuk memulainya. Nah, kita mulai dengan menggunakan tag HTML. Nah, kan tag HTML sendiri mempunyai penutup yaitu slash HTML. Nah, di dalam tag HTML ini kita mempunyai beberapa bagian. Bagian pertama head. Nah, di dalam tag head ini sendiri, ini merupakan bagian-bagian yang berada di atas, misalnya untuk judul, atau bisa juga untuk menaruh link JavaScript atau link CSS yang akan kita gunakan di dalam HTML kita sendiri. Untuk JavaScript dan CSS mungkin nanti kalian akan belajar di lain waktu. Nah, kita namain judulnya tabel pertama. Jangan lupa untuk menaruh tag penutup untuk setiap judul, untuk setiap tag. Di bawah tag head ini sendiri ada tag body. Nah,
Disinilah hampir semua hal-hal yang ingin kita masukkan ke dalam HTML kita itu ditulis. Ya, jangan lupa juga tag penutupnya. Nah, untuk memulai sebuah tabel, kita harus membuat tag table, dimana ini menandakan dimulainya pembuatan sebuah tabel. Nah, untuk itu juga tag table juga mempunyai pasangan, yaitu slash. Nah, di bagian inilah tabel kita nanti akan dibuat. Nah, selayaknya sebuah tabel, maka sebuah tabel itu sendiri mempunyai baris dan kolom. Nah, untuk membuat sebuah baris, kita mulai dengan menggunakan tag tr. Tr itu sendiri merupakan singkatan dari table row. Makin banyak tr yang ada di dalam tag table kita ini menandakan makin banyaknya baris yang kita miliki. Nah, di dalam tag tr ini akan dibuat beberapa kolom yang ada di baris. Jadi untuk membuat kolom semuanya dimasukkan di dalam tag tr ini. Nah, untuk membuat kolom, kita mulai dengan TD. Ditutup juga. Jadi itu sendiri merupakan singkatan dari table data, menandakan banyaknya kolom yang ada di dalam sebuah baris. Jadi semakin banyaknya kolom, semakin banyaknya tag TD ini di dalam TR, menandakan semakin banyaknya kolom yang kita miliki dalam sebuah baris. Oke, kita akan langsung praktekkan ke laptopnya. Nah, hapus dulu. Nah, di sini kita sudah memiliki beberapa elemen yang sudah kita buat tadi di papan tulis. Nah, di sini kita memiliki TR. Sekarang tinggal memiliki TD. Tinggal membuat TD. Nah, di TD ini sendiri kita akan membuat nomor. Kita copy paste saja. Nah, sekarang kita sudah memiliki 4 kolom dalam satu baris. Nah, di sini kita buat nama jurusan NIM. Nah, kita sudah memiliki 4 kolom dalam satu baris, di mana kolom pertama kita berisi nomor, kolom kedua berisi nama, kolom ketiga berisi jurusan, dan kolom keempat berisi NIM. Sekarang kita coba jalankan di browser. Nah, ini yang kita milikin tadi. Kenapa di sini tidak memiliki garis? Karena memang di HTML untuk memiliki garis kita harus menambahkan perintah border pada tag table. Kita deklarasikan berapa? Kita buat 1 px saja. Kita coba lagi. Nah, sekarang kita sudah memiliki tabel yang memiliki baris. Jadi, jika kalian ingin memiliki garis dalam sebuah tabel kalian, maka kalian harus menambahkan perintah border tadi. Border ini bisa diganti sesuai keinginan kalian, misalnya 5px. Nah, kan terlihat di sini garis yang mengelilingi tabel ini sendiri menjadi lebih tebal. Nah, tabel itu sendiri kan tidak mungkin hanya terdiri dari satu baris. Sekarang kita akan membuat tabel yang terdiri dari beberapa baris. Ini sekarang saya sudah punya contohnya, dan lihat di sini
kita akan coba jalankan. Sini, kita lihat hasil dari tabel kedua kita. Di sini kita bisa lihat di baris kedua kita memiliki, di kolom pertamanya kita memiliki 1, kolom keduanya Rian Fitriadi, kolom ketiganya Pendidikan Ilmu Komputer, serta kolom keempatnya NIM saya yaitu 12.017.16. Kita lihat di sini. Demikianlah yang dapat saya berikan penjelasan tentang cara membuat tabel dalam HTML. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang membuat tabel dalam tabel. Yang pertama, apakah kalian sudah mengerti apa itu call span dan row span? Karena di sini kita akan memakai call span, row span, dan bagian color. Hal pertama yang akan saya beritahu bagaimana cara membuat tabel dalam tabel adalah, pertama kita membuat tabel seperti biasa yang memiliki 2 kolom dan 3 baris. Nah, ini tabel biasa ya. Lalu yang kedua, kita akan hapus garis yang di atas ini untuk memberikan judul, dan menghapus garis yang ini untuk menampung tabel yang akan dimasukkan ke dalam tabel ini. Ini memakai call span yang di atas, dan yang ini memakai row span. Nah, untuk membuat tabel yang ini, kita memasukkan lagi tag tabel di dalam HTML. Nah, seperti ini. Karena spidolnya habis, jadi langsung aja lihat di layar. Saya akan tunjukkan videonya. Nah, ini adalah tabel utama, dan yang ini adalah tabel yang ada dalam tabel. Ini cara membuatnya. Pertama, kita buat tag tabel seperti biasa. Ya, kita percepat saja. Tag table seperti biasa menggunakan TR, ini garis pertama yang mempunyai 1 kolom karena kita akan membuat call span di dalamnya. Ya, terus ini membuat garis yang kedua yang di dalamnya itu akan dimuat tabel kembali. Nah, caranya itu membuat tabel dalam tabel itu memasukkan tag tabel dalam tag yang memang akan dibuat tabel seperti ini. Nah, lihat, ini adalah yang baris pertama. Ini yang di baris pertama kolom kedua. Nah, untuk ini adalah isi di dalam kolom kedua baris pertama. Yang ini membuat baris ketiga. Ya, bisa dilihat dengan sama. Saya percepat kembali. Nah, ini adalah pembuatan call span dan row span-nya. Yang pertama ini. Kenapa bisa hasilnya seperti ini? Karena kita belum memasukkan border. Nah, kita lanjut. Di tabel yang pertama, kita masukkan border 1px. Hasilnya akan seperti ini. Di dalam tabel ini, tabel yang ada dalam tabel ini belum mempunyai garis pemisah. Jadi di dalam tabel yang berada dalam tabel ini, kita masukkan border lagi. Nah, lihat ya, di dalam sini dimasukkan border lagi 1px. Nah, jadinya akan seperti ini. Di tampilan awal, akan saya perlihatkan lagi. Di tampilan awal kita memiliki tabel yang seperti ini. Tapi di tampilan akhirnya, waktu dibuat, dia mempunyai tampilan seperti ini. Bentar. Kenapa bisa seperti ini? Karena inner dan inner ini, inner yang satu ini dan inner yang kedua ini mempunyai
TR mempunyai TR yang sama. Jadi TD buat inner ini dan TD buat inner itu berada di satu TR yang sama. Untuk membuat tampilan yang ini menyerupai tampilan yang awal, kita harus membuatnya ini dalam satu TR dan ini dalam satu TR, begitu. Nah, untuk yang kedua, saya akan mengajarkan cara membuat tabel kompleks. Yang pertama itu kita membuat, ya karena skillnya nggak ada, jadi saya akan membuat Anda mengimajinasikan yang tabel yang akan saya contohkan. Pertama, kita mempunyai 5 baris dan 5 kolom. Yang isinya itu dalamnya tuh huruf-huruf abjad dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, dan seterusnya. Dalam satu baris itu mempunyai 5 kolom. Nah, di kolom yang pertama itu A, kolom yang kedua itu B, kolom yang ketiga itu C, kolom yang keempat itu D, dan kolom yang kelima itu E. Begitu seterusnya ke bawah. Nah, langsung aja saya lihatkan videonya. Oke, kita perhatikan ya. Oke. Nah, ini adalah tampilan tabel yang akan saya coba contohkan. Ini video yang saya sendiri yang buat. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah codingan untuk membuat tabel yang kompleks tersebut. Kita mulai. Coba kita perhatikan, kita membuat pertama membuat tabel yang mempunyai 5 baris dan 5 kolom tersebut. Saya akan percepat karena mungkin kalian sudah mempunyai imajinasi, sudah mempunyai pikiran bagaimana cara membuat tabel tersebut. Nah, diisi dengan huruf-huruf. Oke. Nah, jadinya akan seperti itu. Ups. Nah, ini tuh jadinya seperti ini karena kita tahu ya, ini belum diisi dengan border di dalam tabel tersebut. Sekarang kita isi dalam tabel tersebut border. Kita lihat lagi. Oke. Nah, kan jadinya seperti ini. Saya memakai cell padding dan cell spacing agar penempatannya itu lebih enak dilihat gitu kan. Kalau ini terlalu sempit, jadi saya menggunakan cell padding dan cell spacing. Nah, ini agar enak dilihat. Ini sudah memulai pembuatan call span. Call span itu menyatukan kolom-kolom yang ada di satu baris. Jadi kalau misalnya ini call span 5, berarti yang di bawahnya itu harus dihapus, karena kalau tidak dia akan memanjang sebanyak 5 tabel, tapi yang ini tetap ada, jadi ini keluar dari tabel yang seharusnya. Lihat ya. Ini kesalahan. Karena kalau misalnya ini yang dihapus, berarti itu menunjukkan bahwa kita menggunakan row span. Tapi karena kita akan membuat call span, jadi kita harusnya menghapus yang ada di bawahnya, karena dalam satu baris itu ada 5 kolom, dan ini menghapus 5 kolom akan disatukan, maka yang dalam satu baris ini harus dihapus sebagian kolomnya. Seperti itu. Ini menunjukkan bahwa dalam kolom ini sudah disatukan tabel-tabel yang tadinya berisi B, C, D, dan E. Nah, jadinya seperti ini. Nah, yang
yang kedua kita akan menyatukan baris. Kenapa kita menyatukan baris di sini 5, sedangkan baris yang pertama itu sudah memiliki call span dan itu tidak akan diikut sertakan dalam penyatuan baris ini. Kalau misalnya kita mengisikan 4, yang karena ini ada 5 baris, jadi dihitungnya itu dari baris pertama. Tapi kalau misalnya, kita mengisi row span-nya 4, berarti baris pertama diikut sertakan, terus baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Tapi baris pertama itu tidak disatukan, tapi tetap ikut perhitungan. Jadi yang baris yang di bawahnya itu tidak diikut sertakan, kolom yang tidak disatukan row span, tidak disatukan call span-nya akan masuk ke kolom pertama dari baris yang terakhir, karena baris yang terakhir itu sebenarnya akan diikut sertakan dalam row span, tapi hitungan barisnya tidak masuk dalam hitungan. Lihat ya. Nah, ini yang akan disatukan barisnya. Lalu kita tulis apa saja yang sudah disatukan barisnya. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya kita percepat saja. Kita buat row span, tabel yang sudah di row span ini kita buat menjadi tabel dalam tabel. Sama seperti langkah yang sebelumnya, membuat tabel dalam tabel. Ini memakai border, nah jadinya seperti ini. Ini kesalahan karena, coba lihat ya tadi videonya. Nah, ini kesalahan karena ada TD yang belum ditutup. Kita ulang. Nah, ini kesalahan ini ditimbulkan karena ada TD yang kelebihan dan belum ditutup. Nah, ini ada TD yang pasangannya ini, sedangkan pasangan yang ini nggak ada. Jadi itu menyebabkan kesalahan yang seperti yang tadi. Nah, ini sudah benar. Sekarang kita buat lagi call span. Nah, seperti itu. Sekarang kita beri warna dalam tabelnya. Warna merah, warna hijau, dan ini warna hijau lagi, tapi saya ganti menjadi abu-abu. Nah, mungkin cukup untuk hari ini mengenai tabel dalam tabel dan tabel kompleks. Kalian bisa mengeksplorasi lagi sendiri bagaimana cara merubah tampilan-tampilan tabel segimana kalian gitu. Jadi selamat mengeksplorasi ide-ide kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar bagaimana membuat layouting dengan tabel dan form dengan tabel, oke? Sekarang kan kemarin kita udah belajar ya mengenai cara style, properties tentang tabel. Nah, sekarang mudah saja sih ya membuat layout dengan tabel itu. Yang pertama itu biasanya pada web itu ketika tata letak itu seperti ini ya. Di sini ada header,
sini ada footer, dan di sini ada konten. Nah, biasanya header itu adalah bagian dari judul, Nah, lalu di bawahnya ada footer, biasanya di sini ada copyright atau keterangan web tersebut. Nah, sementara itu di konten itu isi yang biasanya ditampilkan. Di sebelah kiri sini biasanya adalah menu seperti home dan sebagainya. Lalu di sini biasanya itu tag-tag atau Twitter atau apa, biasanya di sebelah kanan sini. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat layout ini menggunakan tabel. Namun sekarang saat ini penggunaan tabel untuk layout ini itu sudah tidak terlalu digunakan karena dalam pengaksesan itu sangatlah lama. Nah, jadi sekarang kita coba ya. Di sini ada tampilannya. Ada tampilannya seperti ini. Nah, ini layouting menggunakan tabel. Nah, kita coba dalam codingannya. Kita buka dulu Notepad, ya. Nah, untuk apa sih? Kita di sini sudah ada codingannya. Yang pertama itu yang harus kita ini adalah tag-nya ya. Kita delete dulu. Kita new aja. Kita copy dari sini. Ya. Kita ubah language-nya jadi HTML. Kita delete semuanya. Sekarang kita lihat ya. Yang pertama itu seperti biasa ada kerangka HTML ya. Ada head, ada body. Nah, lanjut kita buat table. Nah, di dalam properties table kita isikan bordernya itu adalah 0 agar tidak terlihat ya garis-garisnya. Lalu kita masukkan width-nya itu kita buat 124. Biasanya ini resolusi yang standar ya. Namun jika tidak, itu bisa diganti dengan resolusi masing-masing laptop ataupun dengan preset. Kita akan coba menggunakan resolusi yang 764. Nah, setelah itu seperti biasa. Nah, kita lihat ya pada sini. Sebenarnya ini itu terbentuk dari tiga rows, tiga baris dan tiga kolom ya, 1, 2, 3. Nah, tapi di row ini kita menggunakan properties callspan. Callspan. Nah, ini callspan-nya sama dengan 3. Nah, yang ini juga sama, callspan-nya sama dengan 3. Nah, seperti itu. Kita coba ya. TR kan membuat 3 baris ya, jadi kita buat 3 itu TR, lalu TD. Nah, TD untuk header yang pertama kita buatnya ada callspan-nya, callspan sama dengan 3. Nah, oh iya,
kita abaikan dulu warna ya. Jadi bordernya kita tambahin aja satu. Jadi kita nggak akan pakai warna. Kita buat di sini header. Nah, lanjut kita buat untuk footer dulu ya, biar cepat. Footer. Nah, setelah itu kita buat TD yang ada 3 tadi, yaitu TD untuk membuat kolom yang 3 ya. Yang pertama itu left, yang kedua itu content, yang ketiga adalah right. Kita save-nya table layout. Save. Coba kita buka. Nah, sudah ya. Jadi ini apa? Hasilnya dari tadi. Jadi ini layoutingnya. Di sini ada header. Kan karena ini tadi tidak menggunakan tag center, jadi mereka defaultnya ada di left ya. Ya, betul di pinggir. Nah, terus selanjutnya kita buat form ya. Untuk membuat form seperti ini untuk merapihkan form ya, merapihkan tata aturannya. Jadi kita buat dulu, kita copy yang HTML tadi, kita hapus yang di dalamnya. Jadi yang pertama kita buat tabel sama saja, namun jangan dimasukkan border agar tidak terlihat garisnya dan terlihatlah tampilan yang rapi pada formnya. Kita ubah dulu. Nah, terlihat di sana. Oh, kurang gede ya. Sip. Sekarang kita buat TR lagi. Ini untuk baris yang pertama. Baris yang pertama tadi itu adalah nama ya. Nama. Oh, salah. Baris yang pertama itu tadi nama ya. Nah, kita membuat tadi itu ada 3 baris. Kita buat dulu 3 TR. Kita buat 3 TR, lalu kita buat kolomnya. Yang pertama adalah kolom nama. Ya, terus selanjutnya kita buat kolom untuk titik 2-nya. Lalu kita isi dengan namanya siapa? Rifka ya? Iya, Rifka. Rifka Anissa. Anissa, Bu. Ya. Nah, kayak gitu ya. Terus kita bisa copy aja untuk mempercepat ya. Kelas NIM-nya berapa? 12.077. 12.000. Nah, setelah itu kita isi dengan prodi ya yang tadi. Program studi pendidikan ilmu komputer. Nah, setelah itu kita save lagi dengan tabel form 2 aja deh. Ya. Sip. Sekarang kita tinggal lihat hasilnya. Nah, kayak gini ya. Jadi rapihkan ya. Kita cobain, kita masukkan border ya. Border sama dengan 1.
Oh iya, 1px, maaf. 1px ya. Ya, kita lihat. Nah, seperti ini. Jadi kan dengan menggunakan tabel Pak untuk form itu jadinya rapih ya tampilannya. Nah, seperti itu. Ya, sekian pelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan kita amalkan, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar bagaimana membuat layouting dengan table dan form dengan table, oke? Sekarang kan kemarin kita udah belajar ya mengenai cara style, properties tentang table. Nah, sekarang mudah saja sih ya membuat layout dengan table itu. Yang pertama itu biasanya pada web itu ketika tata letak itu seperti ini ya. Nah, di sini ada header. Sini ada footer. Dan di sini ada konten. Nah, biasanya header itu adalah bagian dari judul. Nah, lalu di bawahnya ada footer. Biasanya di sini ada copyright atau keterangan web tersebut. Nah, sementara itu di konten itu isi yang biasanya ditampilkan. Di sebelah kiri sini biasanya adalah menu seperti home dan sebagainya. Lalu di sini biasanya itu tag-tag atau Twitter atau apa, biasanya di sebelah kanan di sini. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat layout ini menggunakan table. Namun sekarang saat ini penggunaan table untuk layout ini itu sudah tidak mau digunakan karena dalam pengaksesan itu sangatlah lama. Nah, jadi sekarang kita coba ya. Di sini ada tampilannya. Ada tampilannya seperti ini. Nah, ini layouting menggunakan table. Nah, kita coba dalam codingannya. Kita buka dulu Notepad, ya. Nah, untuk apa sih? Kita di sini sudah ada codingannya. Yang pertama itu yang harus kita ini adalah tag-nya ya. Kita delete dulu. Kita new aja. Kita copy dari sini. Ya. Kita ubah language-nya jadi HTML. Kita delete semuanya. Sekarang kita lihat ya. Yang pertama itu seperti biasa ada kerangka HTML ya. Ada head, ada body. Nah, lanjut kita buat table. Nah, di dalam properties table kita isikan bordernya itu adalah 0 agar tidak terlihat ya garis-garisnya. Lalu kita masukkan width-nya itu kita buat 124. Biasanya ini resolusi yang standar ya. Namun jika tidak itu bisa diganti dengan resolusi masing-masing laptop ataupun dengan handphone. Kita akan coba menggunakan resolusi yang 764. Nah, setelah itu seperti biasa. Nah, kita lihat ya pada sini. Sebenarnya ini itu terbentuk dari tiga
apa ini 3 rows, 3 baris dan 3 kolom ya, 1, 2, 3. Nah, tapi di row ini kita menggunakan properties call span. Salah satu. Call span. Nah, ini call span-nya sama dengan 3. Nah, yang ini juga sama, call span-nya sama dengan 3. Nah, seperti itu. Kita coba ya. TR kan membuat 3 baris ya, jadi kita buat 3 itu TR, lalu TD. Nah, TD untuk header yang pertama kita buatnya ada call span-nya. Call span sama dengan 3. Nah, oh iya, kita abaikan dulu warna ya. Jadi bordernya kita tambahin aja 1. Jadi kita nggak akan pakai warna. Kita buat di sini header. Nah, lanjut kita buat untuk footer dulu ya, biar cepat. Footer. Nah, setelah itu kita buat TD yang ada 3 tadi, yaitu TD untuk membuat kolom yang 3 ya. Yang pertama itu left, yang kedua itu content, yang ketiga adalah right. Kita save-nya table layout. Save. Coba kita buka. Nah, sudah ya. Jadi ini apa hasilnya dari tadi. Jadi ini layoutingnya, di sini ada header. Kan karena ini tadi tidak menggunakan tag center, jadi mereka defaultnya ada di left ya, betul di pinggir. Nah, terus selanjutnya kita buat form ya. Untuk membuat form seperti ini untuk merapihkan form ya, merapihkan tata aturannya. Jadi kita buat dulu, kita copy yang HTML tadi, kita hapus yang di dalamnya. Jadi yang pertama kita buat tabel sama saja, namun jangan dimasukkan border agar tidak terlihat garisnya dan terlihatlah tampilan yang rapi pada formnya. Kita ubah dulu. Nah, terlihat di sana. Oh, kurang gede ya. Sip. Sekarang kita buat TR lagi. Ini untuk baris yang pertama. Baris yang pertama tadi itu adalah nama ya. Nama. Oh, salah. Baris yang pertama itu tadi nama ya. Nah, kita membuat tadi itu ada 3 baris. Kita buat dulu 3 TR. Kita buat 3 TR, lalu kita buat kolomnya. Yang pertama adalah kolom nama. Ya, terus selanjutnya kita buat kolom untuk titik 2-nya. Lalu kita isi dengan namanya siapa? Rifka ya? Iya, Rifka. Rifka Anissa. Anissa, Bu. Iya. Nah, kayak gitu ya.
Terus kita bisa copy aja untuk mempercepat ya. Kelas endingnya berapa? 12.077. 12.077. Nah, setelah itu kita isi dengan prodi ya yang tadi. Program studi pendidikan ilmu komputer. Nah, setelah itu kita save lagi dengan tabel form 2 aja deh. Ya. Sip. Sekarang kita tinggal lihat hasilnya. Nah, kayak gini ya. Jadi rapihkan ya. Kita cobain, kita masukkan border ya. Border sama dengan 1. Oh iya, 1 px, maaf. 1 px ya. Ya, kita lihat. Nah, seperti ini. Jadi kan dengan menggunakan tabel Pak untuk form itu jadinya rapih ya tampilannya. Nah, seperti itu. Ya, sekian pelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan kita amalkan, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita sudah belajar ya bagaimana caranya membuat tabel di HTML beserta style-stylenya. Tadi ada Postpan, TD, TF. Nah, sekarang saya mempunyai tips and trick cara mudah menggunakan tabel di HTML dengan bantuan Microsoft Word dan tabel generator online. Nah, caranya mudah sekali. Cara pertamanya, lihat dulu videonya ya. Assalamualaikum. Nah, kita bisa dilihat di sana. Kita buka terlebih dahulu ya Word-nya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi di situ saya memasukkan 2 tips and trick-nya, yaitu dengan Microsoft Word dan tabel generator. Kedua tips and trick ini mempunyai kelebihan dan kelemahannya masing-masing ya. Jadi kelebihannya dari sini tuh kita tidak usah capek-capek ya mengetik atau membuat suatu tabel di HTML. Misal kita membutuhkan tabel sekitar 200 tabel, itu sangat banyak ya, sangat banyak banget. Misal 200 kolom, itunya 100 baris, itu sangat banyak banget dan memungkinkan kita untuk menggunakan ini aja gitu. Soalnya tag-tagnya juga hampir sama dengan tag-tag yang ada di HTML. Kita hanya cukup meng-copy saja. Nah, cara pertamanya misal di Microsoft Word. Caranya buka aplikasi Word-nya. Ini terserah ya untuk mau Word 2013, 2007, 2010 sama aja, langkah-langkahnya seperti ini. Yang kedua, kita buat tabel. Buat tabel di Word. Lalu setelah kita membuat tabel dan sebagainya dengan jumlah kolom dan baris yang sesuai dengan yang kita butuhkan, kita save dokumen dengan tipe web page. Nah, ini ada 3 langkah ini.
lalu buka file Word tadi. Di dalam Notepad. Lalu copy paste. Nah, jadi langkah-langkahnya sebenarnya seperti ini ya. Ini hanya untuk memudahkan saja, namanya juga tips and trick. Jadi caranya, buka Word dulu, lalu kita buat tabel di Word. Terserah kita ingin membuat tabel seperti apa, dengan desain seperti apa. Terus lalu kita save dokumennya dengan tipe web page. Lalu kita buka file yang Word tadi yang disimpan dengan tipe web page tersebut ke dalam Notepad. Lalu kita copy pastekan kode-kode yang terdapat di Notepad tersebut ke dalam HTML kita. Nah, cobain ya, kita langsung. Pertama, kita buka Word 2000. Di sini saya memakai Word 2013. Nah, seperti ini. Pertama, kita membuat tabel. Tabelnya kita bisa terserah kita mengisikan berapa. Misalnya 10, row-nya 13 ya. Seperti ini. Dan ini adalah hasil tabel kita. Mungkin kok jelek ya tabelnya cuma gini aja. Ini bisa didesain di sini biar kelihatan cantik. Nah, misal kita ketikkan di sini data atau apapun lah di dalam tabel-tabel seperti ini. Lalu kita save as, kita simpan. Misal dalam folder tips and trick ya. Kita tadi kan di save-nya dengan ekstensi web page. Kenapa web page? Jadi dia akan berubah menjadi ekstensi untuk ke Firefox ataupun ke ini nih. Ini kita run lagi si. Bentar, 1, 2, 3. Nah, setelah ini kita run lagi data tadi yang kita buat di Word dalam bentuk Firefox. Dan kita lihat ini adalah tabelnya ya, seperti ini. Lalu kita coba buka Notepad. Kita buka Notepad. Nah, setelah itu kita copy, drag aja ya ke sini, buka di sini, dan kita bisa lihat di Nah, jadi kita bisa lihat ya di sini. Ini adalah kode program tadi, tabel-tabel tadi yang menggunakan Microsoft Word tadi ya. Dan ini itu adalah bentuk komenan saja sebenarnya. Nah, caranya menggunakan ini itu hanya di copy paste saja. Dan memang cara ini tuh memakan banyak line. Line-nya itu hampir 800 lebih, hampir ribuan seperti ini. Kenapa ini jadi banyak seperti ini? Karena style-style yang tadi membentuk dari CSS-nya itu ada di dalam filenya, jadi tidak dipisah ya, tidak dipisah. Kan biasanya kalau misalnya biar lebih efisien itu CSS-nya itu dipisah ya. Sedangkan style ini disatukan dalam tabelnya sehingga lainnya terlalu banyak gitu di dalam codingannya. Nah, mungkin itu kelemahannya ini sebenarnya. Nah, untuk cara kedua yang lebih ini lagi, kita bisa menggunakan tabel generator. Ada yang tahu di sini tabel generator apa? Belum tahu. Nah, tabel generator ini tersedia secara online ya, di
ini tersedia secara online di quote.com di tabel generator, lalu di Harvard Design, dan masih banyak lagi. Nah, ini bisa digunakan untuk memudahkan kita membuat tabel. Jadi sama seperti tadi cara kerjanya, hanya copy paste saja. Di sini di quotekit. Saya di sini memakai, kita coba di quotekit.com aja ya. Soalnya ini lebih mudah. Nah, di quotekit.com ini adalah situs web di mana di sini berisi tentang tutorial-tutorial HTML, CSS, JavaScript dan sebagainya. Nah, jadi tapi di sini juga memfasilitasi kita untuk membuat suatu tabel secara langsung gitu. Kodenya udah ada di sana, tinggal kita copy paste dan kita ganti nama datanya seperti itu. Nah, cobain kita di sana ya. Data dari mana, Bu? Apa? Data dari mana? Data apa? Yang di copy paste itu yang dari mana? Data dari mana? Oh, jadi seperti ini ya. Di quotekit.com ini nanti akan ada suatu kotak seperti ini ya. Di sini kita akan menentukan misalnya width, kolomnya berapa, cell spacingnya berapa, dan yang lainnya ukuran-ukurannya. Kita pengen kolomnya itu berapa, terus ininya berapa. Nanti di sini akan keluar bentuk tabelnya seperti apa. Itu. Di sini tuh ada pilihan. Ini ada persen, ada pixel. Misal kita ingin membuat suatu tabel dalam bentuk ukurannya dalam bentuk persen, kita tinggal pilih aja persen. Misalnya warnanya pengen warna hijau, kita tinggal pilih aja. Nanti di sini ada pilihan-pilihannya untuk membuat tabel itu berwarna hijau. Nah, seperti itu. Nah, tabel ini nanti kita klik di sini, ada tombol namanya generate tabel. Nah, generate tabel ini berfungsi untuk melihat pilihan-pilihan kita yang kita masukkan di atas akan seperti apa tampilan tabelnya beserta kodenya di sini. Di sini ada kode. Nah, di kode ini kita copy paste semuanya, lalu kita masukkan ke dalam kode HTML kita. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba ya langsung di quotekit.com. Nah, seperti ini ya. Nah, pertama kita lihat di sini. Ini adalah quotekit.com. Nah, ini adalah tutorial-tutorial untuk tabel. Di sini banyak sekali. Kita bisa lihat bentuk-bentuk model-model tabel seperti itu, dan ini ada kodenya. Jadi kita bisa memakai kode ini untuk membantu kita. Jadi kita nggak usah susah-susah gitu buat membuat tabel. Kalau misalnya tabel itu banyak, misalnya Kiki misalnya ingin membuat tabel ratusan, itu kan capek sekali ya. Kalau misalnya kita mengetik langsung, kita bisa menggunakan bantuan ini gitu. Nah, di sini lihat, kita udah masuk ke HTML tabel ya, seperti itu. Lalu kita klik ini HTML kode generate gitu. Nah, ini kita sudah masuk ke tabel generate-nya. Lihat di sana ya. Di sana udah ada tabel width. Itu kita ingin mengetahui berapa lebarnya. Tabelnya itu berapa persen atau berapa pixel. Terus ada background color-nya seperti ini. Ada number row-nya, cell spacing-nya, number of column, cell padding, border color, dan border width. Ini semuanya ada di sini. Nah, misal kita isi ya di sana 120%, dan kita mengisikan colornya di sini. Nah, seperti itu.
number of row-nya kita ganti, misalnya kita 60 ya. Kita ingin membuat suatu baris sekitar 60 dan kolomnya sekitar 60 juga. Gak kebayang kan kalau misalnya kita nulis langsung 60 itu begitu banyaknya dan begitu pusingnya gitu. Tapi ini hanya untuk mempermudah saja sih sebenarnya. Nah, setelah semuanya selesai seperti ini, kita klik generate table. Nah, dan ini adalah hasil dari tabel-tabel yang telah kita buat tadi yang di atas. Hasilnya seperti ini. Banyak ya. Nah, terus ke bawah lagi. Nah, ini adalah kodenya. Kode yang akan kita pakai, yang akan di copy paste-kan ke dalam notepad kita. Gitu. Jadi sama kan, ada TD-nya, ada tabelnya, ada TR-nya. Jadi ini ya sama persis gitu dengan tag-tag HTML seperti biasanya, cuman ini hanya mempermudah kita aja. Nah, setelah itu kita buat misal di notepad ya. Seperti ini. Kita membuat HTML dulu seperti biasa, tag HTML awal, terus head-nya, terus kita membuat title. Misal kita titelnya di sini adalah nyobain tabel generator quotekit.com. Dan kita head di sini, lalu ada body-nya juga dan HTML-nya. Nah, kode tadi kita simpan di dalam body-nya. Jadi kita simpan di dalam body-nya. Kita pastikan di sana. Seperti ini. Nah, jadi ini adalah hasil dari kode-kode tadi yang sudah kita pastikan ke dalam HTML kita. Mudah kan tuh, sama aja ya, TD, ada TR-nya juga. Jadi kita hanya mengganti tabel sel aja dengan data kita, misalnya apa namanya gitu. Lalu kita save ya, kita save dulu si itunya. Lalu kita run di Firefox dan kita lihat. Udah kan? Ini udah nyatu di dalam HTML kita. Jadi kita nggak perlu loh ngetik-ngetik tabel yang begitu banyaknya. Kita bisa menggunakan cara ini tentunya. Nah, ini triknya seperti ini. Tapi tetap ya, kalian harus mampu memahami semua tentang tabel-tabel ini gitu, agar kalian lebih mengerti, dan ini hanya untuk memudahkan kalian saja ya, seperti itu. Nah, sekarang misal ini kan tabel sel, kita pengen diisi dengan data. Nah, misal datanya itu jadi Rubianto, kita bisa sebenarnya bisa jadi nomor. Kita cuma ganti tabel selnya aja sih sebenarnya itu. Nah, mungkin cukup sekian tips dan trik dari cara membuat tabel dengan menggunakan Microsoft Word dan HTML-nya. Mungkin kalian bisa cari-cari referensi lain tentang tips and triknya yang lebih banyak dan lebih mudah daripada ini. Oke, cukup sekian dan terima kasih.